Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita berkah, nikmat iman, ihsan dan Islam untuk kita semua, dan memberikan kesehatan jasmani maupun rohani untuk kita, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah di bulan Ramadan ini dengan penuh semangat dan penuh berkah. Wahai saudara-saudaraku, tak lupa sholawat serta salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang apakah Allah masih sayang kepada kita? Apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita? Dan apakah Allah sudi untuk bertemu dengan kita? Dan kita akan membahas hal tersebut pada kesempatan kali ini, saudara-saudaraku. Dan biasanya dan seringkali kita merasa bahwasannya kita banyak dosa. Seringkali kita mengatakan diri kita itu hina, diri kita itu tidak layak diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwasannya kita sudah tidak mampu untuk mengatakan, ya Allah ampuni hamba, ya Allah, ya Allah hamba hilaf, ya Allah. Seringkali kita merasa bahwa Allah tidak akan mengampuni hal tersebut, Allah tidak akan mendengar apa yang kita katakan. Dan perlu kita ketahui bersama, Allah telah mengatakan pada surat Az-Zumar ayat 53 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap dirinya sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun. Dan pada surat tersebut dapat kita ketahui, Allah tidak memanggil kita dengan kalimat ya mudnib, wahai para pendosa, ya asi, wahai para pemaksiat. Allah tidak mengatakan dengan hal-hal tersebut. Allah tidak menyebutkan kita dengan titel-titel dan menyebutkan kita dengan hal-hal buruk tersebut. Tetapi Allah mengatakan ya ibadi. Allah menyebut kita ya ibadi. Meskipun kita banyak dosa, meskipun kita berlimpahan dosa kita, Allah masih mengatakan ya ibadi, wahai hambaku. Allah masih memberikan kesempatan untuk kita untuk bertaubat. Allah masih memberikan kita tempat atau celah untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sesungguhnya jangan berpaling dari rahmat Allah. Jangan berpikir Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Sesungguhnya ketika dosa kita segunung, ketika dosa kita banyak seperti buih di lautan, lebih besar dan lebih banyak ampunan yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui juga, di setiap ujian yang Allah berikan pasti akan ada hidayah di baliknya. Setiap manusia, setiap mukmin, setiap muslim di dunia ini pastinya Allah telah tetapkan apa yang harus dia miliki, kapan yang harus dia miliki, kapan harus dia melaksanakan hal tersebut, melaksanakan ujian-ujian tersebut. Dan pada surat At-Taubah ayat 51, Allah telah mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim, Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa ala alihi falyatawakkalul mu'minun. Artinya, katakanlah tidak akan mampu kami melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Pada surat tersebut telah dikatakan bahwasannya Allah telah menetapkan
takdir orang-orang mukmin. Allah telah menetapkan takdir manusia semuanya, kapan dia mendapatkan rizki, kapan dia mendapatkan ujian, kapan dia mendapatkan kenikmatan. Allah telah menetapkan hal tersebut semua. Sesungguhnya di setiap ujian yang Allah berikan tidak ada maksud buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menyiapkan hal yang terbaik untuk kita setelahnya. Ketika kita mendapatkan masalah yang begitu besar dalam hidup kita, percayalah, sesungguhnya Allah tengah menyiapkan hal yang terbaik untuk kita nantinya setelah kita melaksanakan ujian tersebut dengan hati yang sabar, hati yang penuh keikhlasan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita perlu ketahui juga, Allah telah menyiapkan hal-hal yang terbaik untuk kita semua. Dan jangan sampai kita berputus asa dari rahmat Allah, karena Allah telah memberikan janji kepada kita dalam surat Al-Insyirah ayat 5-6 yang berbunyi, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan pasti ada kemudahan. Allah mengulangi 2 kali hingga 2 kali dalam Al-Quran untuk meyakinkan kita bahwasannya Allah tengah menyiapkan hal yang terbaik ketika kita mendapatkan sebuah ujian. Maka dari itu, saudara-saudaraku, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah, dari jalan Allah. Jangan berputus asa, karena kita tidak tahu apa hal baik apa yang Allah telah siapkan untuk kita ketika kita menjalankan sebuah ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kesimpulan yang bisa saya sampaikan pada pembahasan tausiah sore hari ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita sebagai manusia, janganlah berputus asa atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena meskipun kita memiliki dosa sebesar gunung, memiliki dosa sebanyak buih di lautan, sesungguhnya ampunan Allah, kenikmatan Allah lebih besar dan lebih banyak dari hal-hal tersebut. Ingat, di dunia ini hanya sementara. Kita boleh capek, kita boleh lelah di dunia ini, tetapi jaminan kita di akhirat harusnya lebih kuat, lebih banyak dari apa kenikmatan yang di dunia kita dapatkan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah sore hari ini. Dan selamat berbuka puasa kepada yang menjalankan ibadah puasa. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.